Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Kita harus mengetahui kebenaran dan mengabaikan situasimu yang saat ini. Mengapa kita harus bersorak-sorai? Karena kamu dan saya adalah yang paling diberkati di seluruh alam semesta ini. Kita memiliki hubungan yang paling dekat dan yang tersayang dengan Allah. Kita memiliki hubungan sebagai bapa dan anak dengan Aba. Jadi marilah kita bersorak-sorai. Kita harus berkata, Bapa, aku mengasihimu. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Kamu dapat bersorak-sorai. Bapa, betapa berharganya karena aku dapat memanggilmu Bapa. Saat kamu bersorak-sorai, maka bayangan dan penindasan dari musuh akan meninggalkanmu. Pengalaman kita telah memberitahukan bahwa Allah yang kita percayai adalah yang benar. Pada hari Sabtu lalu, ada sebuah ibadah baptisan yang mulia. Sungguh berharga, karena ada 2 saudari yang telah dibaptis. Di hatiku merasa kagum akan pekerjaan Allah. Melalui lingkungan, Dia telah mempersiapkan hati para saudari tersebut. Masing-masing dari kedua saudari tersebut memiliki seorang putri yang menghormati mereka, dan yang membawa mereka ke hadapan Allah. Kedua ibu ini datang untuk mengenal Allah. Mereka diselamatkan dari kesedihan mereka, dari tekanan, putus asa, dan ketidakberdayaan. Kini mereka menjadi sangat berbeda. Begitu berbahagia. Mereka menjadi terarah dan memiliki hati untuk bersandar kepada Tuhan. Kini mereka benar-benar dapat tertawa, bahkan dengan suara yang sangat keras, sehingga anak-anak mereka pun merasa kagum. Betapa berharganya, karena pengalaman kita membuktikan kepada kita bahwa Allah adalah yang nyata. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Kehadirannya bersama kita di tengah hujan badai. Ada beberapa burung yang masih dapat bernyanyi di tengah hujan badai. Burung ini dinamakan dengan burung badai. Saat hujan badai sekalipun, mereka masih saja dapat bernyanyi dengan penuh semangat. Sepertinya mereka mengajari kita untuk setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam hidup ada hujan badai. Supaya dalam badai sekalipun, kita dapat tersenyum. Begitu berharganya karena kita memiliki Tuhan. Saudara dan saudari, saya ingin bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah yang ke-12. Lagu kemenangan burung badai. Alami semua cobaan yang besar mengujiku layaknya emas. Ku burung badai kesayangannya, ku bernyanyi dalam hujan badai. Dapatnya nyi saat malam di lembah gelap nyanyikan kemenangan. Nyanyikanlah ku cinta untuknya. Saya menyukai satu kalimat yang ada dalam lagu pujian ini. Ku burung badai kesayangannya. Aku sungguh-sungguh ingin menjadi burung badai kesayangan yang ada di pangkuannya. Untuk sepenuhnya percaya padanya. Maka pastilah akan ada cobaan di depan. Dan mungkin itu akan berlangsung lama. Namun saya tidak takut, sebab saya akan percaya padanya. Saya tahu bahwa jika saya memiliki iman padanya, dan jika sepenuhnya bersandar padanya, maka pastilah saya dapat melewati badai hujan yang panjang ini. Saya ingat bahwa Alkitab ada menyebutkan bahwa Tuhan tertidur di atas perahu, lalu hujan badai datang menerpa, dan para murid sangat ketakutan. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai nelayan, dan pastilah pernah mengalami hujan badai sebelumnya. Namun,
tetap saja mereka ketakutan. Kemungkinan hujan badainya sangatlah dahsyat. Lalu Tuhan menenangkan hujan badai tersebut dengan satu kalimat saja. Jadi, kamu dapat melihat bahwa Tuhanlah yang memegang segala kuasa. Hujan badai hanyalah sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan masihlah yang memegang kuasa. Oleh karena itu, kita harus percaya padanya dan hidup olehnya. Dan tidak hanya itu saja. Bahkan, kita bisa bernyanyi di tengah hujan badai. Sekalipun itu adalah hujan badai yang hebat. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Hadiratnya menyertai kita. Dan semakin besar badai yang kita hadapi, semakin besar pula kemenangan yang kita miliki. Hubungan dengan Tuhan, akan kepercayaan kita padanya, akan kasih kita padanya, akan ditingkatkan selama badai. Dan hal ini sangatlah berharga. Saudara dan saudari, mari kita bernyanyi lagu pujian ini sekali lagi. Alami semua cobaan yang besar, mengujiku layaknya emas. Ku burung badai kesayangannya, ku bernyanyi dalam hujan badai. Dapatnya nyi saat malam di lembah gelap nyanyikan kemenangan. Nyanyikanlah ku cinta untuknya. Mari kita bersama-sama menyembah, atau setelah bernyanyi, kamu dapat memberikan beberapa respon kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya bersyukur atas badai yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Melalui cobaan, kami dilatih untuk menjadi orang yang seperti sekarang ini. Terima kasih, karena melalui pengalaman ini kami dapat mengenal-Mu, dan kami dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan-Mu. Ya Tuhan, semoga Engkau menunjukkan pada kami bahwa Engkaulah yang memegang kuasa dan bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Engkau telah mengalahkan iblis dan musuh. Ya Tuhan, bantulah kami untuk dapat tenang di tengah badai, untuk dapat beristirahat di pangkuan-Mu. Oleh-Mu dapat melewati semuanya ini, dapat menyanyikan lagu kemenangan bersama-Mu. Semoga Engkau membantu kami untuk mengalami badai serta memperdalam kasih kami kepada-Mu, agar kami tidak melalui badai ini dengan sia-sia, melainkan memiliki hubungan cinta dan persahabatan yang lebih erat dengan-Mu. Ya Tuhan, semoga kami semua dapat beriman pada-Mu. Semoga Tuhan memberkati kita. Hari ini, saya ingin melihat tentang mujizat kelima yang ada di Injil Yohanes. Dan ini adalah yang dilakukan Tuhan di atas air. Pada waktu itu, Tuhan menyuruh murid-murid untuk bertolak ke seberang pantai. Lalu kemanakah dia pergi? Setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, orang-orang ingin dengan paksa mengambil dia dan ingin mengangkat dia menjadi raja. Namun Tuhan naik ke gunung dan berdoa kepada Allah seorang diri. Pada malam harinya, para murid sudah berada di tengah-tengah danau. Mereka sedang mendayung perahu dan tiba-tiba angin kencang bertiup. Para murid melihat sesuatu yang bergerak di atas air dan mereka ketakutan. Mereka pikir itu hantu. Tentu saja tidak. Itu adalah Yesus yang sedang berjalan ke arah mereka. Bagaimana kalau kita membaca ayat-ayat tersebut dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 16-21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ada dua hal yang membuat saya terkesan dan ingin membagikannya padamu. Yang pertama adalah Tuhan berdoa seorang diri. Yang sebenarnya itu adalah setelah kejadian 5 roti dan 2 ikan. Banyak orang yang menginginkan dan mau menjadikan dia sebagai raja. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang begitu berkuasa. Tidak peduli apapun niat mereka, tetap saja itu adalah sebuah berkat jika Tuhan Yesus menjadi raja mereka. Mereka tidak perlu khawatir lagi tentang makanan. Namun, tentu saja sikap yang demikian adalah yang salah. Dan Tuhan Yesus tidak ingin menjadi raja dengan cara yang demikian. Dia tahu betul bahwa dia ingin menjadi raja yang di dalam hati kita. Kenyataannya, setelah tanda yang begitu mulia yang dia lakukan ini, sebenarnya Tuhan Yesus dapat secara terbuka naik dan menyeberangi laut ke Kapernaum dan memenangkan hati dan pikiran orang banyak. Namun itu tidak ia lakukan. Sebaliknya, setelah kemenangan yang mulia, Tuhan Yesus tahu bahwa yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Bapa, untuk menjadi dekat dengan Bapa. Dan apa yang telah Tuhan lakukan ini telah menjadi sebuah pengingat yang besar bagi diriku sendiri. Saat saya masih muda dan berbagi dalam ibadah penginjilan, saya mengalami akan ibadah yang begitu mulia. Saya merasakan bahwa diri saya begitu kuat dan menemukan bahwa diri saya telah melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Namun saya juga mendapati bahwa diri saya mudah kehilangan hati untuk percaya padanya. Saat saya merasa puas dengan diri sendiri, lalu saya mulai mengendorkan hatiku dan tidak lagi mengandalkan Tuhan seperti sebelumnya. Dan saya mengalami bahwa rohku mulai menjadi lemah. Jadi saya menyadari akan pengalaman yang mulia dan yang membanggakan tersebut. Misalnya tanda dan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Hal-hal tersebut bukanlah bantuan terbesar bagi kita. Justru pengalaman yang paling mulia adalah pengalaman yang dalam hati kita. Bahwa kamu dapat mengalami Tuhan, yaitu pengalaman saat kamu mendekat padanya. Sehingga setiap ibadah menjadi seperti ibadah pada hari Minggu. Jika saya adalah orang yang memberitakan Injil dan begitu mulia karena hadirat Allah yang begitu besar, maka saya juga harus mengingatkan diri sendiri untuk berjaga-jaga, bahwa saya harus mendekat pada Tuhan untuk mengucap syukur dan memuliakan Dia. Begitu berharganya, karena Tuhan menjadi seorang panutan. Dia begitu lemah lembut dan rendah hati. Betapa berharganya, Dia mendekat kepada Bapa hingga malam hari. Saat saya membaca ayat-ayat tersebut, saya mendapatkan sebuah hal yang agak istimewa. Saya benar-benar ingin berbagi tentang perasaanku padamu. Mujizat ini sudah sangat terkenal. Tuhan berjalan di atas air. Lalu Petrus melihat, dan dia juga ingin berjalan di atasnya. Akhirnya dia melakukannya. Namun saat dia merasakan tiupan angin, dia mulai takut dan tenggelam. Tuhan segera menolongnya. Saya dapat melihat bahwa mulai dari Tuhan berjalan di atas air, dan kemudian tanda lainnya juga dimulai. Saya bisa mengatakannya satu persatu. Tuhan dapat berjalan di atas air, dan kuasanya begitu besar, dan dia sanggup melampaui hukum alam apapun. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh apapun. Lalu, muncul juga tanda yang kedua. Bahkan, Petrus pun bisa berjalan di atas air. Namun saat dia merasakan tiupan angin, dia mulai kehilangan keyakinan dan akhirnya tanda itu menghilang. Namun segera sesudah itu, muncul juga tanda ketiga. Apakah itu? Yaitu, sesaat Tuhan naik ke perahu, seketika itu juga hujan badai berhenti. Saat Tuhan masuk ke dalam hati kita, apakah kamu ada mengalami kedamaian dan ketenangan? Selain itu juga ada tanda lain yang disebutkan dalam ayat ke-21. Segera setelah Tuhan naik ke atas perahu, seketika itu juga perahu itu telah sampai ke tempat yang mereka tujui. Betapa rindunya mereka pergi ke tanah tersebut dan menetap di sana. Tahukah kamu? Saya berpikir bahwa hari setelah kita percaya pada Tuhan, Tuhan telah membawa kita ke surga.
Dia membawa kita ke hadapan Bapa. Betapa Tuhan ingin membawa kita ke tempat yang Dia inginkan. Terkadang, dalam hidup ini tidak hanya terjadi satu tanda saja, namun terjadi satu demi satu. Kita sungguh tidak akan tahu bahwa betapa indahnya Tuhan telah mengatur bagi kita agar dapat mengenal Dia. Cobalah kamu renungkan, maka kamu pasti akan menyadari bahwa begitu banyaknya tanda-tanda yang terjadi pada dirimu, sehingga hari ini kamu dapat diselamatkan dan dapat mengenal Bapa. Saya bersyukur dan begitu berbahagianya karena Tuhan telah datang ke perahu ini untuk mengalami hidup bersama dengan kita. Apakah dalam perahumu ada Tuhan? Jika kamu memiliki Tuhan dalam perahumu, maka kamu akan merasa nyaman. Saat baru-baru percaya, saya telah dapat menyanyikan lagu pujian berikut ini. Yesus di perahuku, ku dapat tersenyum lewati badai. Yesus di perahuku, ku dapat tersenyum, kami akan pulang. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia bisa berjalan di atas gelombang badai. Hal ini tidak mengejutkan, bukan? Namun kita juga bisa melakukannya, yaitu selama kita percaya kepada Tuhan. Dengan memiliki iman padanya, maka kita juga dapat berjalan di atas gelombang badai, bernyanyi dalam angin dan ombak, karena Dia bersama-sama dengan kita. Saudara dan saudari, kita hampir mengakhirinya. Setelah kita membaca Alkitab, marilah kita memberi beberapa respon pada Tuhan. Saya harap bahwa kamu juga dapat merespon pada Tuhan melalui ayat-ayat tersebut. Ya Tuhan, saya benar-benar bersyukur karena Engkau telah bersatu dengan kami. Kami memiliki Engkau di dalam perahu kehidupan kami. Engkau sangat senang membimbing kami dalam perahu ini. Engkau sangat senang mengalami kehidupan bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami menghadapi hujan badai, namun kami tahu bahwa kami memiliki Engkau sebagai tempat sandaran. Kami masih dapat bermegah, masih dapat mengangkat suara dalam nyanyian lagu. Dan Engkau adalah Tuhan di atas gelombang badai. Kau yang memegang segala sesuatu, dan semuanya berada di bawah kendali-Mu. Biarlah mata iman kami dapat melihat-Mu. Biarlah hati kami dapat berjalan di atas gelombang badai, sehingga kami tidak takut ataupun gentar. Ya Tuhan, tolonglah agar dalam hidup ini, saya dan semua saudari dapat sepenuhnya percaya padamu, penuh iman padamu. Semoga Tuhan memberkati kita.